A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kepada anak-anakku semua, kepada pemirsa kuliah Hukum Sumber Daya Alam oleh Bapak Asosiat Profesor Sunarno. Mari kita awali kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, sampai jumpa. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Insyaallah ini bagian dari thalabul ilmi. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pertemuan yang sekian berkait dengan hukum sumber daya alam. Saya review apa itu hukum sumber daya alam. Jadi hukum yang mempelajari bagaimana untuk mengupayakan sumber-sumber kemanfaatan secara sosial, ekonomi maupun lingkungan yang kaitannya dengan sumber daya alam, baik untuk kepentingan publik maupun untuk kepentingan privat. Baiklah, saya akan memulai dari surat Yasin ayat 33, 34, kemudian 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Jadi karakteristik dari hukum sumber daya alam yang kita pelajari di Muhammadiyah ini adalah segalanya harus berinspirasi dari Quran dan Sunnah. Maka perkenankanlah kita dapatkan inspirasi dari Quran. Jadi dan suatu tanda kuasa Allah yang besar ya bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi kepada teman-teman semua, dari Quran ini kita mendapatkan inspirasi setidaknya 4. Yang pertama adalah nilai tauhid, ya rububiyah. Yakni di dalam hukum sumber daya alam, khususnya berbasis Islam, ya kita harus meyakini bahwa semua sumber daya alam ini adalah ayat-ayat Allah, karunia Allah. Dalam konstitusi juga demikian bahwa Indonesia ini juga semua karunia Allah, rahmat Allah. Nah, itu tidak dapat dipungkiri dan itu harus menjadi basis nilai kita. Kemudian yang kedua adalah bermacam-macam sumber daya alam. Ya, di situ tadi dikatakan bahwa ada bumi yang ayatul lahumul ardul maitatu, ya, ada bumi, bahkan di situ bagaimana menghidupkan bumi. Ya. Kemudian juga ada inspirasi tentang bagaimana ada kebun, ada biji-bijian di situ kan ya. Nah, itu adalah bagian dari cerita di dalam Quran berkait dengan macam-macam sumber daya alam. Kemudian prinsip-prinsip dan tata kelola sumber daya alam. Jadi di dalam surat Yasin tadi menggambarkan kepada kita, ya kan ya, jadi di penggalan ayat yang terakhir surat Yasin ya ayat 35, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ya kan ya. Jadi itu menggambarkan bahwa ada prinsip dan tata kelola SDA ya, yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat adalah etika dan regulasi di dalam tata kelola SDA. Jadi kita lihat tadi bahwa Quran memberikan penjelasan kepada kita bagaimana bumi ini ditanami berbagai macam variasi tanaman, variasi kebun, variasi kegunaan yang lain. Nah itu artinya apa? Ada tata kelola yang sangat profesional yang diajarkan di dalam Islam, ya kan ya.
tentunya kita menggunakan akal kita, menggunakan peradaban yang dapat kita kembangkan untuk katakanlah memodernkan hukum sumber daya alam ini. Baiklah, itu berkait dengan inspirasi Al-Quran untuk hukum sumber daya alam. Kita masuk kepada topik hari ini, yakni hukum sumber daya alam yang kaitannya dengan pertanahan. Baiklah, skop yang kita tahu bahwa hukum sumber daya alam itu bicara mengenai tiga hal. Ya. Yang pertama adalah bicara mengenai regulasi, ya. Kemudian yang kedua bicara mengenai institusi atau kelembagaan, kemudian yang ketiga bicara mengenai akses masyarakat. Jadi semua sumber daya alam harus bicara seperti itu. Ini sedikit mengulang ya. Sebagaimana dalam konstitusi dikatakan di situ bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara ya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berarti pasal itu mengandung tiga prinsip ya. Yang pertama adalah tentang adanya regulasi. Ya, adanya regulasi. Pasal 33 ayat 3 sendiri adalah regulasi tertinggi, ya kan ya. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan. Di situ dikuasai oleh negara. Ya, dikuasai oleh negara. Berarti ada kelembagaan negara yang di situ nanti adalah kemudian negara itu melakukan katakanlah pengembangan dari lembaganya baik melalui sentralisasi atau mungkin desentralisasi. Kemudian yang ketiga tadi ada akses masyarakat. Jadi di dalam penggalan ayat 33 ayat 3 tadi ya, yang penggalannya adalah untuk secara seluruh Indonesia. Nah, itu adalah mengunci bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus mampu memberikan akses kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara mengenai skop hukum sumber daya alam juga semuanya harus dalam kerangka tiga itu. Regulasinya, kelembagaannya, dan juga akses masyarakat dalam rangka untuk kesejahteraan mereka, dan itu prioritasnya. Baiklah, sekarang masuk bidang sumber daya alam, yakni pertanahan atau agraria. Jadi kita tahu bahwa skop di dalam pertanahan itu paling tidak ada land reform, ya, pendaftaran tanah, pengurusan penguasaan atas tanah, kemudian tata guna tanah, kemudian pengadaan tanah, kemudian land development. Nah, land development ini untuk munculnya undang-undang, setelah munculnya undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang nomor 11 tahun 2020, kemudian di situ muncul hukum sektor-sektor hukum agraria yang terkait dengan sumber daya alam yang baru kayak bank tanah, kemudian di situ ada nanti hukum tanah dalam skop ya, hukum administratif global. Ya, sekarang tanah pun sudah mulai muncul, dikembangkan dalam rangka untuk menjawab globalisasi pertanahan. Baiklah, sekarang kita masuk lebih lanjut tentang jadi hukum tanah ya, di sini bagian dari hukum agraria. Secara umum tadi bicara mengenai sektor-sektor dalam hukum tanah. Kemudian sekarang kita masuk kepada produk hukum. Tadi yang bicara mengenai produk hukumnya ya. Di situ ada UPA itu jelas ya. Kemudian di atas itu nanti ada pasal 33 ayat 3. Itu juga sangat penting untuk dipahami oleh siapapun ya, karena ini menjadi instrumen-instrumen dasar yang mengunci agar ada kepastian pengembangan hukum budaya alam itu untuk kesejahteraan seluruh Indonesia. Ya, kemudian itu dijabarkan oleh UPA, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, kemudian Undang-Undang Nomor 52 Tahun 60 ya tentang Land Reform, 56 ya, kemudian Undang-Undang 41 2009 dan mengikuti ya perlindungan lahan pertanian abadi, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya tentang pengadaan tanah, kemudian Undang-Undang Transmigrasi ya, kemudian pendaftaran tanah, kemudian tentang tata guna tanah ya PP 6096, nah itu juga terkait dengan tata ruang ya, tentunya ya.
Kemudian yang terakhir ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ini saya kaitkan kenapa kita harus menjawab perkembangan yang paling modern, yakni produk hukum yang situ mengkaitkan dengan tanah juga. Oke, jadi kita sedikit akan masuk kepada pengertian tanah ya di dalam hukum agraria kita. Jadi tanah kalau di dalam pasal 33 ayat 3 ini bagian dari agraria. Ya, termasuk di penjelasannya. Jadi itu disebutkan ada bumi, air, ruang angkasa, dan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi tanah itu unsur pokoknya ada di bumi, ya ada di daratan. Walaupun nanti di pasal 5 dikatakan bahwa tanah itu adalah hak atas permukaan bumi dan tubuh bumi, dan juga ada air di bawah bumi termasuk ruang angkasa, selama itu terkait langsung dengan penggunaan permukaan bumi. Berarti itu juga skop mengenai tanah ini pasti juga terkait dengan bumi, termasuk air, ya, kemudian termasuk ruang angkasa, termasuk kain alam yang terkandung dalamnya. Walaupun nanti ada batasan yang lebih khusus apa itu hak atas tanah tadi kan ya, bagaimana ditegaskan di pasal 4 tadi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yaitu pokoknya, jadi itu adalah primernya. Kemudian yang sekundernya, tapi ini sangat melekat, ya karena tidak mungkin yang primer ini bisa maksimal digunakan, yakni adalah tubuh bumi. Di dalam tubuh bumi nanti ada kesuburan bumi, ada air, ya kan, ya ada lumpur. Ya, kalau orang punya hak milik atas tanah, katakanlah ya, kan tidak mungkin hanya permukaan buminya. Dia harus bisa menggunakan suburan buminya, dia harus diberi akses menggunakan airnya, ya kan ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga dia berhak untuk mendapatkan ruang angkasa yang mencukupi. Nah, coba kalau kita memberi hak milik atas tanah untuk pertanian, tapi di perkotaan yang sekelilingnya itu ada katakanlah belantara bangunan-bangunan gedung yang sangat tinggi. Jadi hak ruang angkasa yang mencukupi untuk menyuburkan tanah pertanian itu menjadi berkurang. Nah, disinilah perlunya hak atas tanah itu juga mendapatkan perlindungan dan nanti akan terkait dengan undang-undang yang lain. Ya, memang tidak ada undang-undang itu yang berdiri sendiri, harusnya semuanya harus terkait. Oke, kemudian TAP MPR, ya reformasi agraria dan sumber daya alam. Nah, ini kan kita lihat di TAP MPR ini berarti menggambarkan bahwa hukum tanah itu mengalami kemandekan, ya mungkin ya mengalami katakanlah surut di dalam pemanfaatannya, baik untuk publik maupun privat, sehingga TAP MPR ini menghendaki adanya reformasi. Ya, khususnya lagi adalah afirmasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Walaupun dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini, wallahu alam, apakah reformasi sebagaimana yang diamanatkan TAP MPR ini semakin dekat pada wujud nyata. Jadi seringkali disorientasi dari pemerintah kita, ya dari negara kita itu terjadi, ya karena dia selalu lupa dengan the bigger picture, yakni gambaran yang lebih besar, hakikat dari adanya hukum sumber daya alam, yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, terlupakan dengan adanya globalisasi, kan ya, dengan adanya katakanlah instrumen-instrumen baru yang itu menarik dan apalagi menjanjikan uang, yang akhirnya lupa dengan aturan. Oke, kemudian langsung masuk kepada skop ya bidang pertanahan. Jadi yang pertama adalah tentang tata guna tanah, ya tata guna tanah. Jadi tata guna tanah ini bagian dari hukum sumber daya alam juga, ya kan ya, karena ini juga bagian dari hukum pertanahan. Dan kita lihat terkait dengan tata guna tanah ini sekarang juga sangat merah, ya kan ya, itu sangat penting sekali strategis. Ada pasal 2 UPA, kemudian pasal 8, ya pasal 14, pasal 15 ini yang menjadi basis produk pengaturan tata guna tanah. Ya, jadi tata guna tanah kalau dalam istilah global nanti land use, ya land use planning.
yakni perencanaan tata guna tanah. Oke, kemudian ini penjelasan di pasal 2. Jadi negara itu punya hak menguasai negara, implementasi lebih teknisnya, dan negara berhak untuk membuat suatu perencanaan tata guna tanah ya dalam rangka untuk menjadi pedoman di dalam penggunaan tanah tersebut. Di situ ada prinsip, ada standar, ada prosedur terkait dengan tata guna tanah. Kemudian negara nanti mewujudkannya lebih jauh ya di dalam undang-undang tata guna tanah, undang-undang tata ruang, termasuk kemudian instrumen-instrumen regulasi di bawahnya. Oke, bicara mengenai tata guna tanah, ya kita menjawab pertanyaan besar yang pertama, tanah itu untuk siapa? Nah ini penting ini, tanah ini untuk siapa? Walaupun siapanya ini nanti akhirnya akan diderivasi menjadi berbagai konsep-konsep hak atas tanah yang itu bisa bermacam-macam ya, termasuk untuk orang asing bahkan. Ya, walaupun nanti kualitas dari hak itu adalah bermacam-macam ya kan ya. Ada yang terkuat, ada yang mungkin terlemah. Ya, ada yang terpenuh, mungkin ada yang hanya sebagian kepentingan kegunaan, termasuk ada yang dapat diwariskan secara turun-temurun, kemudian ada juga yang tidak bisa diwariskan. Kemudian tanah untuk apa? Nah ini juga prinsip ya, fundamental question di dalam tata guna tanah. Jadi tanah untuk apa? Kita lihat kalau dalam katakanlah hasanah pengembangan hukum tanah ya. Kalau nanti kita melihat di pasal 14 di situ ditegaskan bahwa tanah itu bisa untuk kepentingan publik, bisa untuk kepentingan privat. Di pasal 14 kepentingan publik itu apa? Kepentingan bangsa, kepentingan negara, kemudian wujud nyatanya untuk pendidikan, untuk transportasi, untuk tempat ibadah. Nah, itulah itu untuk apa? Ya, kemudian yang untuk privat kita lihat ini yang sangat pesat kan ya. Untuk apa ini? Yang boleh di era sekarang ini, bahkan untuk apanya dalam konteks undang-undang Omnibus Law ini kita lihat juga lebih liberal, ya. Termasuk untuk siapanya juga bahkan lebih liberal, bahkan untuk asing. Gitu ya. Kemudian bagaimana merencanakan tanah? Nah ini ya, jadi merencanakan tanah ini penting, nih, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Ini juga ditegaskan di pasal 14. Maka kita pun kalau ingin membuat bangunan perlu ada IMB, izin mendirikan bangunan. Itu mengapa? Karena di dalamnya adalah memberi mandat untuk merencanakan tanah itu sebenarnya mau dibuat bangunnya seperti apa. Ya kan ya tanahnya tanah siapa, tanahnya kualitasnya apa, termasuk juga mau dibangun dengan bangunan yang seperti apa. Ini artinya perencanaan. Kemudian apa yang membatasi dan kewajiban atas hak atas tanah tadi. Nah ini penting untuk disadari bahwa di dalam tata guna tanah itu ada restriction, ya ada batasan-batasan. Kenapa batasan ini dilakukan? Karena memang bersamaan dengan kepentingan kita, ada kepentingan publik, ada kepentingan negara. Kemudian bagaimana menegakkan tata guna tanah? Nah ini, jadi ini juga skop yang diajarkan di dalam tata guna tanah. Oke, kemudian tanah untuk siapa? Ya, tanah untuk apa saja? Ini penjelasannya nanti silahkan dipelajari. Ya, kemudian metode tata guna tanah dan seterusnya. Oke ya, kemudian yang lain lagi sedikit mungkin ya saya singgung berkait dengan akses masyarakat pada tanah. Nah ini kan ya akses masyarakat pada tanah. Memohon atas tanah ya kepada negara boleh ya dengan jual beli, tukar menukar, hibah, waris, wasiat, hadiah, sewa dan lain-lain sebagainya yang legal. Oke ya. Kemudian yang lain lagi nanti ya tata guna tanah ini kalau kita pelajari lebih jauh ya kayak Meikarta kita lihat ya kayak reklamasi pantai utara, kemudian pembangunan untuk ini ya relokasi ibu kota baru, ini semua adalah lingkup-lingkup berkait dengan tata guna tanah. Jadi publik maupun privat ini nanti akan sangat terkait dengan tata guna tanah. Kemudian lingkup yang lain nanti berkait dengan tanah nanti ada land reform, kemudian ada
land rights, ya, yakni land tenure ya berkaitan penguasaan tanah. Kemudian juga ada pendaftaran tanah, ya itu adalah sektor-sektor dalam hukum tanah yang itu sangat terkait dengan hukum sumber daya alam karena tanah bagian dari sumber daya alam. Baiklah, silahkan nanti ini sedikit ya saya singgung kebijakan baru pertanahan yang agar kita tidak lupa ya, bank tanah, kebijakan pengembangan tanah kawasan strategis, mengenai investasi di bidang pertanahan, kebijakan pengembangan hak atas tanah, UNA, yang kemudian hukum tanah global sekarang sudah mulai marak ini. Baiklah, kesimpulannya, ya, inspirasi Al-Quran yang sangat jelas mengenai prinsip, etika, dan tata cara pengelolaan SDA. Kemudian yang kedua, tanah sebagai bagian SDA kelola berbasis prinsip, etika, dan regulasi aturan yang berlaku secara etis, profesional, ya, tidak koruptif, ya, agar mampu memberikan akses terang bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian ya yang dapat saya sampaikan berkait dengan hukum sumber daya alam, ya, sektor hukum pertanahan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.